hard to breathe, but that's alright. Sebelum ke rangkaiannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu seven segment display. Jadi, seven segment adalah segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka, bilangan desimal, atau huruf. Seven segment ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai G, serta huruf H untuk identifier pulsa yang disebut dot matrix. Dan di papan Arduino sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu USB. Ini berfungsi untuk sumber daya, bisa disambungkan ke komputer. Yang kedua yaitu power atau barrel jack. Barrel jack ini sama seperti yang pertama, tetapi ini bisa disambungkan langsung ke sumber daya listrik. Yang ketiga yaitu voltage regulator. Fungsi voltage regulator adalah untuk mengontrol tenaga yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tenaga DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen lainnya. Yang keempat yaitu crystal oscillator. Crystal oscillator berfungsi untuk menangani masalah waktu. Bagaimana cara Arduino menghitung waktu? Dengan menggunakan crystal oscillator, angka yang tercetak di atas crystal oscillator Arduino adalah 16 juta Hz atau 16 MHz. Dan kemudian di sini ada pin analog. Pada papan Arduino, pin analog ini memiliki 5 pin input analog antara dari A0 hingga A5. Pin ini dapat membaca sinyal dari sensor analog seperti sensor kelembaban atau sensor suhu dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh Microsoft Processor. Ada microcontroller. Ini berfungsi sebagai otak dari papan Arduino itu sendiri. Dan kemudian ada pin ICSP. Sebagian besar ICSP 12 adalah APR, header pemrograman kecil untuk Arduino yang terdiri dari MOSI, MISO, SCK, Reset, PCC, dan GND. Baik, untuk selanjutnya di papan Arduino terdapat di bagian sini ya, mungkin nanti bisa di zoom. Di bagian bawah sini terdapat tombol reset di bagian paling kanan. Terdapat tombol reset, ini berfungsi untuk mereset atau memulai ulang Arduino di bagian program. Untuk cara mereset Arduino sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui tombol di sini. Yang kedua bisa menggunakan cara menyambungkan tombol reset eksternal agar lebih mudah digapai. Untuk yang selanjutnya di samping tombol reset ini terdapat 3,3 volt dan 5 volt. Di sini berfungsi untuk suplai tenaga output untuk Arduino-nya. Di samping itu ada ground, ini berfungsi untuk ground, dan di sampingnya terdapat pin yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu daya ke papan Arduino. Ya, di sini itu ada namanya indikator LED daya. LED ini seharusnya bisa menyala ketika Arduino itu dihubungkan ke sumber daya. Jika lampu ini tidak menyala, maka ada yang salah dengan namanya koneksi. Terus yang keduanya, di sini ada namanya LED TX dan RX. TX itu singkatan dari transmit dan RX itu singkatan dari receive. Muncul pada 2 tempat ya. Pertama pada pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkannya pin yang bertanggung jawab untuk juga berkomunikasi serial. Kedua LED TX dan RX ini di 13 pin ini
LED itu satu kali berkedip dengan kecepatan yang berbeda. Saat mengirim data serial, kecepatannya juga tergantung pada baud rate yang digunakan oleh board. Dan yang ketiga ini ada namanya digital I/O, singkatan dari input dan output. Pada Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital yang menyediakan output PWM, singkatan dari pulse width modulation. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai pin digital. Input untuk membaca nilai logika 0 atau 1 atau sebagainya. Digital pin output untuk menggerakkan modul yang berbeda seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin ini yang bergambar kayak gini dapat digunakan untuk menghasilkan PWM. Yang terakhir yaitu adalah namanya RF, singkatan dari analog reference. Kadang-kadang ini digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt ya, pada 5 volt sebagai batas atas untuk input pin analog. Menyambungkan atau menghubungkan kabel-kabel ini, alat-alat yang sudah dijelaskan. Alat-alat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama-tama saya akan menghubungkan kabel clock ke digital di port 2 ya. Kemudian kabel dio di port 3. Kemudian kabel VCC itu disambungkan ke port yang ada 5 voltnya, dan yang terakhir ada GND ke port GND lagi. Kemudian kita hubungkan ke laptop menggunakan kabel power ini ya, seperti ini. Kita colok ke sini, kemudian akan tampil seperti ini outputnya. Oh, terbalik. Terbalik aja. Di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk menampilkan output Arduino ini. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Arduino-nya dan dengan bahasa pemrograman turunan C. Di sini saya akan menjelaskan tampilan kau ya Bu ya, dengan menggunakan perulangan ya Bu. Ini dengan codingannya seperti yang nanti dijelaskan nanti di komputer Bu.